Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini Mimin akan merangkum lagi sebuah film yang berjudul 7 Prisoners yang dirilis November tahun 2021, yang disutradarai oleh Alexandre Morato. Film ini mengisahkan remaja laki-laki yang berusia 18 tahun meninggalkan pedesaan untuk mencari peluang kerja di tempat barang rongsokan di Sao Paulo. Sesampai di sana, remaja ini dan beberapa anak laki-laki lain menjadi korban dari sistem kerja yang analog dengan perbudakan modern dan terlibat dalam perdagangan manusia, memaksanya untuk membuat keputusan sulit antara bekerja untuk pria yang memperbudaknya atau mempertaruhkan masa depan dirinya dan keluarganya jika dia tidak terlibat. Bagaimanakah kisah remaja ini selanjutnya? Tanpa banyak bacot lagi, kita gaskan ke alur filmnya. Awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Mateus berusia 18 tahun tinggal bersama ibunya Ana dan dua saudara perempuannya Odete dan Cirlin di sebuah rumah kecil di tepi Ariranha, Brazil. Ana bekerja siang dan malam di pertanian untuk menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Di siang itu keluarga ini berkumpul untuk makan siang. Sebelum makan, Ana memberikan sebuah hadiah baju dan majalah untuk Mateus. Karena hari itu Mateus akan berangkat ke Sao Paulo untuk bekerja di sebuah tempat barang rongsokan demi mencukupi kebutuhan keluarganya yang serba kekurangan. Kemudian datanglah seorang broker bernama Gilson yang akan membawa Mateus ke Sao Paulo. Gilson memberikan sejumlah uang sebagai bayaran uang muka kepada Ana sebelum anaknya Mateus bekerja. Sebelum berangkat Mateus berpamitan dan mohon doa kepada ibunya dan adik-adiknya. Ternyata Mateus tak sendirian yang dibawa, melainkan ada temannya yang lain dari satu desa Catanduva, yaitu Samuel, Ezekiel, dan Isaki. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Sao Paulo dan Gilson membawa mereka ke sebuah tempat rongsokan terpencil kota itu. Kemudian tempat ini akan menjadi tempat mencari sesuap nasi bagi mereka dan Gilson memperkenalkan majikan baru mereka, yaitu Luka. Mateus dan teman-temannya akan menetap di sebuah ruangan di belakang barang rongsokan itu. Luka meminta KTP mereka sebagai jaminan untuk kelengkapan surat-surat. Kemudian Mateus menanyakan bagaimana kontrak mereka kepada Luka. Kata Luka nanti ditanyakan ke personalia dan untuk makan malam mereka diberikan $4 sama Luka. Malam harinya mereka pergi makan di sebuah bar sekitar daerah sana dengan menggunakan uang yang diberikan Luka tadi siang. Kemudian setelah dari bar mereka bersiap-siap untuk istirahat karena besok paginya mereka akan kerja perdana di tempat itu. Keesokannya, Luka mengajari mereka untuk melepaskan tembaga dari selubung karet dan memisahkan baja tahan karat dari sisa. Seminggu pun berlalu, mereka yang bekerja begitu melelahkan. Mateus dan teman lainnya menuntut kepada Luka untuk dibayar karena sudah seminggu mereka bekerja belum dibayar. Luka memberitahu mereka bahwa dia telah membayar uang muka kepada keluarga mereka. Dia mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan biaya besar untuk transportasi, kamar dan makanan mereka dan mereka berhutang padanya. Dia tidak wajib membayar mereka sampai dan kecuali mereka melunasi hutang mereka. Luka bahkan mengambil ponsel mereka sebagai jaminan. Malamnya, mereka berempat mencoba untuk kabur karena mereka telah diperbudak dan bekerja tanpa dibayar di sana. Tapi Luka mengubah tempat barang rongsokan itu menjadi penjara berpagar dan menodongkan pistol ke mereka. Karena ketangkap basah mau melarikan diri dan jalan untuk keluar dari sana cukup sulit. Terpaksa mereka menuruti perintah Luka, kemudian mereka kembali ke kamar dan dikurung layaknya sebagai tahanan. Setelah itu mereka mengatur rencana lagi untuk meloloskan diri dari tempat itu, dengan mengumpulkan dan memikirkan beberapa ide, karena mereka harus lebih pintar dari Luka yang licik. Paginya, ketika mereka melakukan pekerjaan seperti biasa, saat truk pembawa rongsokan datang dan saat itulah mereka berkesempatan melakukan aksi untuk kabur. Samuel berpura-pura keracunan yang mengeluarkan buih di mulutnya. Saat Luka lengah, Mateus memukul Luka dari belakang. Semuanya berlari keluar tetapi dihadang anak buah Luka. Hanya Isaki yang lolos melewati pintu. Isaki yang melarikan diri dibawa kembali ke sana karena polisi daerah sana merupakan teman dari Luka yang bernama Batista. Luka mengancam jika mereka berpikir untuk meninggalkannya,
Dia akan memastikan bahwa teman polisinya Batista ini akan mengunjungi keluarga mereka masing-masing. Keluarga mereka akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan akan diselimuti ketakutan. Mereka berempat hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk mengikuti keinginan dari Luka. Matthews tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Luka dengan paksa. Karena itu, dia menggunakan akalnya untuk melawannya. Dia memecahkan kesepakatan dengan Luka dan meyakinkannya untuk membebaskan mereka setelah hutangnya dibayar. Luka setuju, dan Matthews berspekulasi bahwa mereka akan bebas dari cengkeramannya dalam 6 bulan. Dengan adanya kesepakatan Matthews dengan Luka dan memberitahukan kesepakatan itu kepada teman-temannya, sebelumnya teman-teman Matthews yang lain tidak mengetahui kesepakatan antara Matthews dan Luka ini, membuat Isaki meluapkan amarahnya karena butuh waktu 6 bulan untuk melarikan diri dari penjara perbudakan itu dan itu merupakan waktu yang cukup lama. Mau tidak mau mereka hanya bisa mengikuti perintah Matthews dan melanjutkan pekerjaan mereka untuk memberikan cuan yang banyak untuk Luka. Seiring berjalannya waktu, Luka menyukai Matthews dan menguji kesetiaannya. Setelah Luka yakin bahwa Matthews tidak akan mengkhianatinya, dia menawarinya posisi tangan kanan. Luka membawa Matthews keluar untuk membeli beberapa budak lagi dari pasar. Pada titik ini merupakan eksplorasi kengerian perdagangan manusia di Brazil. Luka memberitahu Matthews bahwa bosnya Bianchi yang menjalankan jaringan. Bianchi adalah seorang politisi kaya. Matthews mengerti bahwa tidak mungkin melarikan diri dari orang-orang ini dan yang bisa dia lakukan untuk bertahan hidup dan melindungi keluarganya adalah dengan menuruti keinginan mereka. Setelah Luka dan Matthews sesampainya di tempat penjualan manusia, di tempat yang begitu rahasia sepertinya, di dalam sana sudah terdapat anak-anak muda seumuran Matthews juga. Bos penjualan manusia itu menjelaskan anak muda itu ada 5 orang terdiri dari orang Bolivia, Haiti dan Venezuela. Luka memerintahkan Matthews untuk memilih 3 orang dari mereka. Setelah Matthews memilih 3 orang mereka langsung pergi dari sana dan melanjutkan ke tempat jahit menjahit untuk mengambil 2 orang wanita dari sana. Ketika hendak memasukkan 2 orang wanita itu ke dalam mobil, tiba-tiba satu pemuda mencoba melakukan aksi melarikan diri. Langsung Matthews mengejarnya dan membekuknya kembali masuk ke dalam mobil. Setelah itu, mereka akan menjual 2 wanita tadi ke tempat bordil. Sesampainya, Luka menyuruh Matthews untuk mengambil alih menjual wanita-wanita itu. Satu orang akan dihargai $1.800, karena si pembeli biasa sama Luka dalam membeli. Awalnya mereka pertamanya tidak percaya dengan Matthews. Matthews terus meyakinkan si pembeli ini dan akhirnya Matthews diberikan uang dari hasil penjualan para wanita itu. Dengan hasil penjualan yang begitu fantastis, Luka memberikan komisi sangat besar kepada Matthews, yang membuatnya lebih dari bahagia. Setelah sampai di tempat barang rongsokan hari pun telah gelap. Matthews yang membawa 3 tahanan ke tempat rongsokan itu disaksikan oleh teman-temannya yang lain sehingga sekarang semuanya berjumlah 7 orang termasuk Matthews. Luka menyerahkan tanggung jawab mereka kepada Matthews. Dia mencoba memberontak karena bertentangan dengan hati nuraninya untuk memerintah manusia dalam kurungan. Luka menjelaskan kepada Matthews bahwa dia telah melihat majalah-majalah mewahnya dan tahu tentang mimpinya menjadi pilot atau insinyur. Tapi di dunia nyata, pekerjaan mewah ini bukan untuk orang-orang yang dibesarkan dalam kemiskinan. Luka juga menceritakan hidupnya dulu sama dengan Matthews sekarang serba kekurangan. Makanya untuk tidak tertindas kemiskinan dia melakukan ini semua. Setelah mendengarkan kata-kata Luka, Matthews pun berpikir memang hanya ini satu-satu jalan membahagiakan keluarganya di kampung dengan mengikuti keinginan dari bosnya. Keesokan harinya, Luka memberikan pistol dan kunci ruang tahanan kepada Matthews. Karena hari itu Matthews akan memerintahkan teman-temannya yang lain untuk bekerja. Matthews sudah tidur terpisah dengan teman-temannya yang lain. Ketika di depan pintu tahanan, Isaki yang begitu membenci Matthews karena berkhianat kepada mereka. Matthews begitu tidak mempedulikan perkataan Isaki itu dan memanggil Samuel dan berkata padanya, "Aku berusaha keras mengeluarkan kita dari sini." Di sisi lain Matthews ingin berusaha mengeluarkan teman-temannya keluar dari sana. Di sisi lain Matthews telah buta karena jabatan dan uang yang diberikan Luka kepadanya. Matthews tidak berusaha menyangkal kenyataan hidupnya. Keesokan harinya, ketika dia menelepon ibunya, dia terdengar sangat bahagia. Luka telah mengirimi ibunya $722 dan itu baru permulaan dari hasil kerja keras Matthews. Situasi keuangan mereka telah membaik. Matthews merasakan kekuatan uang.
dan perlahan-lahan mengubahnya menjadi orang yang pernah dibencinya. Pada akhirnya, Matthäus menjadi luka dan mengkhianati rekan-rekannya. Malam itu Luka mengajak Matthäus untuk menikmati hidup dengan berpesta di suatu diskotik, main cewek, minuman keras dan merokok sambil menikmati alunan musik jedak-jeduk. Suatu hari, saat semuanya bekerja, Luka dapat telepon dari bosnya Bianchi. Bianchi memerintahkan Luka untuk meninggalkan tempat barang rongsokan dan menghadiri operasi harian kampanye. Bos Luka Bianchi ini menjalankan kampanye politik yang mengatakan bahwa dia adalah masa depan negara. Cukup simbolis, mengingat Bianchi menjalankan jaringan perdagangan manusia dan kerja paksa yang membawa negara itu ke zaman kegelapan. Hari itu Luka membawa Matthäus ke tempat bos Bianchi, dan di sana Matthäus melihat kehidupan yang mewah dari Bianchi. Luka diperintah Bianchi untuk meninggalkan tempat rongsokan dan membantunya untuk kampanye politik, sedangkan posisi Luka di tempat rongsokan akan digantikan oleh Rodini. Matthäus bertanya kepada Luka apakah dia akan membebaskan teman-temannya. Luka mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, tetapi dia menyukai Matthäus. Karena itu, dia menawarkan Matthäus untuk pergi bersamanya. Dalam perjalanan mereka ke tempat barang rongsokan, Matthäus bertemu ibu Luka dan keluarganya. Mereka tampak bahagia, dan kebahagiaan mereka mengubah hati Matthäus. Dia ingin senyum yang sama di wajah ibunya suatu hari nanti. Ketika mereka kembali ke tempat barang rongsokan, sahabat Matthäus Samuel mencoba melarikan diri. Matthäus menangkapnya dan membawanya kembali ke penjara. Saat menangkap Samuel, Matthäus menjadi sangat agresif dan mencekik leher Samuel. Dia takut jika Samuel melarikan diri. Rencananya untuk mendapatkan kemewahan untuk ibunya akan hancur selamanya. Luka kemudian memberitahu Matthäus bahwa itu adalah dia atau mereka. Matthäus memiliki pilihan yang sulit untuk dibuat. Dia harus memilih antara teman dan masa depannya. Matthäus memilih masa depannya dan memanggil Batista untuk mengunjungi rumah Samuel. Dia mengancam ibu Samuel dan mengirim gambar. Samuel melihat foto ibunya dan menatap Matthäus yang berubah wujud. Dia tahu bahwa temannya telah dimakan oleh keserakahan. Keesokan paginya, ketika Luka dan Matthäus akan pergi dari tempat rongsokan, Samuel membakar lengan Matthäus dengan sebatang rokok. Segera, Matthäus dan Luka meninggalkan tempat barang rongsokan dan Rodini mengambil alih. Matthäus duduk di dalam mobil dan melihat bekas luka bakar di lengannya. Dia tahu bahwa dia telah membakar semua ikatan dan persahabatan yang pernah dia miliki. Mulai sekarang, Matthäus adalah pria yang sama sekali berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Isikan di kolom komentar pelajaran apa yang bisa kita petik dari film kali ini. Mimin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cerot.